MG listeners, nilai tukar euro terus merosot melawan dolar Amerika Serikat hingga menyentuh level paritas atau 1 euro sama 1 dolar Amerika Serikat. Kali terakhir euro berada dalam posisi tersebut hampir 20 tahun yang lalu. Saya masih belia kayaknya nih ya. Isu resesi yang melanda dunia begitu juga dengan Eropa membuat nilai tukar euro terpuruk akibat inflasi yang tinggi menjadi pemicunya. Inflasi berdasarkan Consumer Price Index CPI di zona euro pada Jumat melesat 8,6% year on year yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa dan lebih tinggi dari ekspektasi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 8,4%. Guna meredam inflasi, Bank Sentral Eropa sudah menyatakan akan menaikkan suku bunga bulan ini dan September nanti. Inflasi yang tinggi menggerus daya beli masyarakat dan kenaikan suku bunga bisa memperlambat ekspansi dunia usaha, alhasil resesi di depan mata. Dan untuk membahasnya, saya sudah tersambung dengan ekonom Bank Permata, Joshua Pardede. Selamat sore Mas Joshua, salam sehat. Selamat sore Sandi, salam sehat juga. Udah lama nih Mas ya, kita nggak ngobrol-ngobrol. Mas Joshua, Iya. isu terakhir ya, sampai ada pernyataan juga 15 negara potensi resesi nih. Indonesia dilihat-lihat juga masih ya, sosok lah ya begitu ya. Nah kalau dari Mas Joshua sendiri, apa sih kalau melihat secara umum apa penyebab pelemahan euro sehingga posisinya sama dengan dolar Amerika Serikat? Iya, jadi beberapa faktor yang mendorong pelemahan euro ya. Ini terdalam dalam 20 tahun terakhir ini ya. Ini titik terendah euro terhadap dolar Amerika Serikat. Dan ini salah satu faktor yang utamanya adalah memang terjadi penguatan dolar secara luas ya terhadap mata uang negara utama dan negara maju dan juga negara berkembang. Dan ini juga berkaitan dengan kebijakan moneter Bank Sentral AS ya Amerika Serikat yang menaikkan suku bunganya sejak tahun ini ya. Jadi tahun ini Bank Sentral Amerika Serikat sudah menaikkan suku bunganya 1,5%. Dan bahkan ini akan kembali berlanjut kenaikan suku bunganya sampai dengan akhir tahun ini bisa di atas 3%. Sehingga oleh sebab itu sementara itu di sisi lainnya Bank Sentral Eropa meskipun memang sudah memberi sinyal akan menaikkan suku bunganya, tapi kita lihat bahwa dolar Amerika Serikat ini menguat sangat perkasa ya terhadap mata uang dunia gitu. Jadi artinya akhirnya euro menjadi salah satu mata uang negara maju yang akhirnya juga melemah terhadap dolar yang sejauh ini secara tahun kalender jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu itu sudah melemah hampir 12%. Jadi kondisi dari Bank Sentral Amerika Serikat tadilah yang akhirnya mendorong penguatan dolar yang akhirnya juga berimplikasi kepada pelemahan euro. Oke, kalau melihat harga 1 euro sudah sama dengan 1 dolar Amerika, ini apa jadi arti buat masyarakat Indonesia kalau melihat dengan seperti sekarang ini Mas Joshua? Ya sebenarnya kalau kita pada masyarakat pada awam ya, pada umumnya sebenarnya nggak masalah ya mau euro sterlingnya bergejolak selama penghasilan kita, pendapatan kita dalam rupiah dan juga belanjanya kita dalam rupiah, toh nggak ada artinya gitu ya. Artinya nggak ada masalah gitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan secara khusus mungkin kalau kita lihat dari sisi karena tadi nilai euro terhadap dolarnya melemah juga, akhirnya nilai tukar euro terhadap rupiahnya juga makin murah ya. Artinya sebelumnya sempat 17 ribuan, sekarang 1 euro itu 15 ribu rupiah ya. Jadi artinya bagi masyarakat menengah ke atas untuk yang mau jalan-jalan ke traveling ke Europe nih lagi murah-murahnya. Jadi artinya di situ ada sih implikasi positifnya, tapi masyarakat pada awamnya saya pikir sini dampaknya nggak signifikan ya karena semua kegiatan ekonomi kita dalam rupiah, artinya pelemahan euro itu sebenarnya tidak terlalu berdampak ya. Tapi tentunya yang kita lihat di sisi yang lain tadi adalah pada saat dolarnya ini menguat terus, tentunya ini akan bisa berdampak ya kepada harga barang-barang impor ya. Jadi tentunya makanya tadi untuk masyarakat pada umumnya tidak berdampak, tapi mungkin kepada masyarakat ataupun konsumen yang masih mengkonsumsi barang-barang impor ini tentunya akan
cukup berdampak ya apabila dolarnya terus menguat seperti itu. Jadi cukup berasa juga ya Mas ya untuk yang beraktivitas khususnya juga menggunakan dolar atau euro gitu khususnya untuk bertransaksi. Nah, tapi kalau dampak spesifik bagi pebisnis di atau dunia usaha melihat seperti ini, pasti kan juga ada secara nggak langsung tadi juga sudah dijelaskan bahwa beberapa transaksi juga bakalan ada bergejolak begitu. Nah, kalau untuk pebisnis sendiri di Indonesia seperti apa kalau pandangan dari Mas Joshua? Ya, pebisnis yang tadi saya sampaikan ya bahwa kalau ada barang-barang impor dari apa namanya dari Eropa itu karena tadi nilai euronya melemah, ya ini akan lebih murah gitu ya barang-barangnya. Nah, jadi artinya buat apa namanya para pelaku usaha yang memang mengandalkan impor bahan baku dari Eropa itu dengan adanya pelemahan euro ini ya agak diuntungkan ya dengan apa namanya karena nilai tukar euro terhadap rupiahnya sendiri kan juga melemah ya. Jadi artinya tentu apa namanya ini di satu sisi tadi akan berdampak ke arah situ. Nah, tapi kalau yang bagi eksportir ini agak apa namanya agak dirugikan ya dengan dengan pelemahan euro ini gitu ya karena untuk yang para eksportir yang melakukan ekspor ke negara-negara di Eropa ya dia akan dampaknya karena dampak ya langsung berkena gitu lebih negatif ya. Jadi memang ini akan lebih menguntungkan bagi importir pelaku usaha yang mengimpor barang-barang dari Eropa. Oke, baik-baik. Melihat dengan itu ya sebenarnya ada plus minus dengan kita melihat juga bagaimana sisi dari tadi ya yang bagaimana yang melakukan transaksi itu menggunakan euro kah atau tidak. Jadi dampaknya terlihat dari situ. Nah, Mas Yosua, tapi kalau untuk kenaikan suku bunga The Fed ini kan juga terus melemahkan rupiah ya. Dan apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia nih supaya posisi nilai tukar rupiah tidak mengalami penurunan yang drastis gitu kalau kita bisa bilang. Ya, yang perlu kita lihat juga adalah pelemahan rupiah bersama mata uang dunia lainnya ya. Jadi bayangkan kelas euro aja melemah, rupiah pun juga ikut melemah. Tapi kalau kita bandingkan tingkat pelemahan rupiah sendiri sebenarnya masih relatif lebih rendah ya dibandingkan dengan mata uang tadi ya, euro dan kawan-kawannya di negara maju dan juga mata uang sebagian besar mata uang negara Asia gitu. Jadi artinya yang pemerintah sudah lakukan ataupun Bank Indonesia sudah lakukan saat ini adalah terus melakukan langkah-langkah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah ya. Jadi BI Bank Indonesia itu sudah melakukannya secara reguler di pasar, melakukan yang disebut sebagai triple intervention, intervensi di pasar falas dan juga di pasar obligasinya ya, sehingga ini diharapkan tetap bisa menjaga nilai tukar rupiah ini tidak jauh melemah. Karena yang perlu kita ingat juga adalah sebenarnya nilai tukar suatu negara itu sebenarnya ada dua faktor yang membentuknya. Yang pertama adalah faktor fundamental, yang kedua adalah faktor sentimen. Jadi kalau kita lihat saat ini dengan faktor fundamental ekonomi Indonesia yang relatif kuat ya, dengan kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, lalu juga inflasi ya, kita bandingkan inflasi negara-negara maju itu sudah 9%, tinggi 8% ya, kita masih sekitar 4%-an, artinya itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa ekonomi kita relatif solid dan juga dengan harga komoditas yang juga meningkat, tentunya ini juga mendukung kinerja ekspor kita, sehingga makanya rupiah kita pun juga sebenarnya harusnya dengan kondisi fundamental itu tidak melemah sejauh ini. Jadi memang faktor sentimen yang disebabkan tadi dari kenaikan suku bunga Amerika yang berlanjut juga akhirnya memicu potensi dari terjadinya resesi global ini akhirnya mendorong investor global itu cenderung memarkirkan dananya ini ke aset-aset yang aman ya, istilahnya dolarnya pulang kampung ke Amerika Serikat. Balik lagi gitu. Jadi makanya inilah yang kita lihat saat ini bahwa faktor sentimen tadi yang mendorong adanya ekspektasi potensi resesi ini akhirnya investor global ini berburu dolar Amerika Serikat sehingga akhirnya seluruh mata uang dunia melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Baik. Tapi kalau dengan melihat tadi kan juga Mas Joshua sampaikan BI sudah intervensi. Nah, melihat dari sejauh ini sudah efektifkah intervensi yang dilakukan BI atau mungkin ada cara lain untuk setidaknya untuk ya itu ya membuat stabil juga, apa perlu menaikkan suku bunga juga atau mungkin menaikkan bagaimana melihat dengan suku bunga acuan kita gitu, ya. Mas Yusuf?
Ya, tentu suku bunga acuan ini menjadi salah satu instrumen moneter yang bisa digunakan ya apabila berdasarkan asesmen dari Bank Indonesia, apabila pelemahan rupiah ini jauh melemah ya sendirian ya, ataupun tadi misalkan ada tekanan inflasi yang meningkat cukup signifikan, tentu Bank Indonesia juga mempertimbangkan untuk melakukan kenaikan suku bunganya, karena sebelumnya Bank Indonesia juga sudah menaikkan giro wajib minimumnya ya, menormalisasi likuiditasnya gitu. Jadi artinya kedepannya memang tidak dipungkiri bahwa potensi inflasi, khususnya inflasi domestik ini kan cenderung akan juga meningkat ya sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Jadi artinya ke depan memang ada potensi juga Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya sebesar 0,75% di tahun ini. Jadi artinya kondisi rupiah sebenarnya bukan satu-satunya. Jadi ada satu faktor lagi yang perlu dipertimbangkan, yakni adalah inflasi. Yang dimana inflasi, khususnya inflasi inti itu sebenarnya sampai dengan sejauh ini memang trennya meningkat, tapi peningkatan ini belum signifikan gitu, sehingga yang kita lihat saat ini inflasi yang sudah di atas 4% ini sebenarnya dilatar belakangi oleh faktor supply ya, jadi karena ada kenaikan harga-harga bahan pokok Jadi ya, dan berimbas juga ya untuk betul inflasi Nah, kita. tapi sebenarnya inflasi intinya sendiri, inflasi yang mencerminkan fundamentalnya sendiri, ekonomi domestik sendiri itu Baik. sebenarnya belum meningkat, sehingga makanya sampai dengan bulan kemarin, bulan lalu itu BI masih mempertahankan suku bunga. Tapi kedepannya tentu ada potensi ataupun ada peluang untuk BI suku bunga acuannya. Untuk juga menarik lagi ya investor yang tadinya sudah coba mau keluar, tapi dengan adanya revisi dari suku bunga acuan bisa naik lagi. Nah, tapi kalau melihat secara global nih, global Mas Joshua, konflik Ukraina Rusia ini kan membebankan ekonomi secara global gitu ya. Kita juga sedikit banyak terdampak. Nah, pandemi juga belum berakhir. Nah, apakah akibat konflik ini juga menjadi salah satu unsur mata uang euro dan dolar harganya menjadi sama begitu? Ya, ini semuanya bermula dari Rusia Ukraina ya, karena dampak dari perang Rusia Ukraina tersebut ya, ini mendorong kenaikan harga komoditas, termasuk juga harga minyak mentah global ya, sehingga pada saat harga minyak mentah global ini meningkat ya, artinya inflasi di negara-negara khususnya di Amerika Serikat ini pun juga meningkat, dan bahkan inflasi Amerika per bulan Juni yang baru dirilis tadi malam itu naik kembali ke 9%, 9,1% ya. Jadi artinya, dan penyebabnya masih kenaikan ataupun inflasi dari harga BBM ya di domestik Amerika Serikat sendiri. Jadi artinya memang ya pada saat inflasi tinggi, akhirnya makanya Bank Sentral Amerika Serikatnya merespon dengan menaikkan suku bunganya ya. Pada saat Bank Sentral Amerika Serikat menaikkan suku bunganya, artinya dolarnya juga ikut menguat. Iya. Jadi memang ini ada implikasi juga dari perang Rusia Ukraina. Selain tadi juga ada potensi dari perlambatan global. Betul. Emang berarti memang semua terkoneksi dan emang terimplikasi juga ke beberapa sistem, termasuk juga perang ya Ukraina dan Rusia ini belum berakhir juga ya begitu. Terima kasih Mas Joshua atas waktunya. Salam sehat dan selamat.